berimam. Ibadah membantu umat Katolik untuk tetap berhubungan dengan Tuhan dan memperkuat iman mereka. Selain itu, ibadah juga membantu umat Katolik untuk hidup dengan penuh kasih, menghormati sesama manusia, dan memberikan makna hidup. Rasanya semua anak Tuhan akan sependapat bahwa beribadah kepada Tuhan merupakan hal yang sifatnya wajib. Ada hari yang harusnya kita mempergunakan sebagai kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari seimam di gereja, berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur atas penyertaannya dalam hidup kita. Selain itu, ada pula yang turut dalam persekutuan, kumpulan keluarga, dan sebagainya, di mana selain menyembah Tuhan bersama-sama, di sana para anggotanya juga akan saling menguatkan, menghibur, menasehati, dan saling menolong. Nah, dan komunikasi ini memberikan pengalaman religius yang suci. Kata religius berhubungan dengan kata religia, bahasa Latin yang berarti mengikat, sehingga religius berarti ikatan. Jadi, ibadah bukan hanya sebagai pengalaman filosofis dan intelektual semata, tetapi juga melibatkan perasaan dan tindakan manusia dalam ikatan hubungannya dengan Tuhan. Ibadah yang benar seharusnya bisa membuat hidup diubah menjadi lebih baik dengan pertumbuhan iman yang pesat. Hakikat dari ibadah sesungguhnya adalah sebuah saranan bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, masuk dan diam dalam hadiratnya, bersuku dan bergaul akrab dengan Tuhan. Secara lahir, mereka mengalami ibadah mereka, tetapi pada hakikat mereka mengungkiri kekuatannya, yaitu di Timotius bab 9 ayat 5. Nah, dan ibadah juga dalam agama Katolik terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti misa, doa, puasa, membaca kitab suci, sakramen, dan karya kasih. Setiap bentuk ibadah memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua bentuk ibadah bertujuan untuk memuliakan Allah, mendekatkan diri padanya, dan memperkuat iman. Selain itu, dalam agama Katolik, ibadah juga memiliki pengaruh pada kehidupan sehari-hari dengan mengajarkan nilai-nilai norma, moral, etika, dan kebajikan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap umat berimam. Dalam melakukan ibadah, umat Katolik juga diharapkan untuk mengembangkan sikap rendah hati, tawaduh, dan berbakti kepada sesama. Aktivitas ibadah Kristiani biasa aktivitas ibadah Kristiani biasanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu pujian dan penyembahan dan khotbah. Pujian, dan yang kedua adalah pujian dan penyembahan, penyampaian makna bahwa gereja memberikan ungkapan iman dan syukur kepada Tuhan melalui nyanyian, tari-tarian, dan doa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat beribadah. Nah, manfaat dari hakikat ibadah dalam agama Katolik. Ibadah dalam agama Katolik memiliki banyak manfaat bagi individu yang melakukannya. Di antaranya adalah mengarahkan pikiran dan hati pada Tuhan. Yang kedua adalah memberi kekuatan spiritual. Yang ketiga adalah membentuk karakter dan kepribadian. Keempat adalah menjaga keseimbangan hidup. Kelima adalah menumbuhkan kasih dan cinta. Keenam adalah memberikan makna hidup. Ketujuh adalah memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah memberikan kedamaian batin. Nah, berikut adalah penjelasannya.
Yang pertama tentang mengarahkan pikiran dan hati pada Tuhan. Itu artinya adalah ibadah membantu seseorang untuk mengarahkan pikiran dan hati mereka pada Tuhan. Hal ini membuat seseorang lebih dekat dengan Tuhan dan memperkuat hubungan spiritual mereka. Nah, dan yang kedua adalah memberi kekuatan spiritual. Itu artinya adalah ibadah dapat memberikan kekuatan spiritual dan menguatkan iman seseorang. Ketika seseorang mengalami tantangan dan kesulitan dalam hidup, ibadah dapat memberikan rasa tenang dan memberikan harapan. Nah, dan yang ketiga adalah membentuk karakter dan kepribadian. Maksud dari poin ketiga ini adalah ibadah dapat membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Melalui ibadah, seseorang dapat belajar nilai-nilai moral dan etika yang baik serta mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dan yang keempat tentang menjaga keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan hidup artinya adalah ibadah dapat membuat atau membantu seseorang menjaga keseimbangan hidup mereka. Ibadah dapat membantu seseorang mengatasi stres dan menjaga kesehatan mental. Dan yang kelima adalah menumbuhkan kasih dan cinta. Ibadah dapat membantu seseorang menumbuhkan kasih dan cinta kepada sesama manusia. Melalui ibadah, seseorang dapat belajar untuk mencintai dan menghormati sesama manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras. Nah, dan yang keenam adalah memberikan makna hidup. Ibadah dapat memberikan makna hidup bagi seseorang. Ibadah membantu seseorang untuk memahami tujuan hidup mereka dan memberikan arah yang jelas dalam hidup. Dan yang ketujuh adalah memperkuat hubungan dengan Tuhan. Itu artinya adalah ibadah memberikan kesempatan kepada umat Katolik atau umat yang lain untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memperkuat hubungan mereka dengannya. Ibadah juga memungkinkan umat untuk mengungkapkan firman Tuhan dan memahami kehendak-kehendaknya. Nah, kita sekarang masuk kepada poin terakhir, yaitu memberikan kedamaian hati atau batin. Ibadah dapat membantu umat Katolik untuk menenangkan diri dan mencapai kedamaian batin. Saat beribadah, umat dapat melepaskan diri dari beban dan kesulitan hidup dan merasa diberkati oleh kehadiran Tuhan. Nah, dan yang terakhir kita juga akan membahas tentang apa sih resikonya ketika kita meninggalkan ibadah. Nah, resiko meninggalkan ibadah sendiri menurut pandangan agama Katolik, meninggalkan ibadah dapat memiliki beberapa risiko, baik secara spiritual maupun sosial. Nah, berikut adalah beberapa risiko yang mungkin terjadi. Nah, di sini ada kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Ibadah merupakan cara untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Jika seseorang meninggalkan ibadah, maka resikonya adalah Anda bisa kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Nah, dan selanjutnya adalah kehilangan arah spiritual. Ibadah juga membantu seseorang untuk menjaga fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup, seperti memperbaiki diri dan mencapai kesucian. Jika seseorang meninggalkan ibadah, resikonya adalah kehilangan arah spiritual dan kehilangan fokus pada hal-hal yang penting. Dan juga kehilangan dukungan sosial. Gereja dan komunikasi keagamaan dapat memberikan dukungan sosial yang penting dalam hidup seseorang. Jika seseorang meninggalkan ibadah, resikonya adalah kehilangan dukungan sosial dari komunitas keagamaan tersebut. Oleh karena itu, tidak pernah terlambat untuk kembali ke dalam kebersamaan dengan Tuhan dan komunitas keagamaan. Sekian dari saya, terima kasih.